Kisah Hasanah, tidak semua orang mengalami hisab yang sulit. Sebaliknya ada di antara mereka menjalani hisab dengan mudah. Inilah yang disebut Allah dengan hisab yasir atau perhitungan yang mudah. Mereka itu adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan 8. Seperti apa proses hisab yang mudah itu? Rasulullah SAW pernah mengabarkan melalui sabdanya, sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang hamba mukmin, kemudian menempatkannya di sisinya. Allah menutupinya dari para hamba yang lain, kemudian bertanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Hamba tersebut menjawab, benar wahai Tuhanku, sampai Allah menjadikan hamba tersebut mengakui dosa-dosanya dan dia yakin bahwa dirinya akan binasa. Lalu dia berfirman, aku telah menutupinya tatkala kamu hidup di dunia dan aku akan mengampuninya pada hari ini untuk kebaikanmu. Kemudian dia diberi kitab catatan amal kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ada orang yang masuk surga tanpa hisab atau perhitungan dan tanpa diazab. Nabi SAW mengabarkan, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang. Ada seorang nabi bersama satu atau dua orang, dan ada seorang nabi yang tidak disertai siapapun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu golongan dalam jumlah yang amat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada jumlah yang lebih banyak lagi. Ada yang memberitahukan kepadaku, itulah umatmu. 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi SAW lalu menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan cara disundut dengan api atau besi panas, dan tidak melakukan at-tayyur, serta mereka bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan, 70.000 orang itu masuk ke surga dalam keadaan bergandengan tangan, sehingga orang pertama masuk ke dalam surga bersama dengan orang terakhir, dan wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengabarkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini karena memenuhi 3 hal. Pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Maksud larangan ini disebutkan Ibnul Qayyim, bahwa yang terlarang adalah meminta diruqyah oleh orang lain. Karena pada diri orang yang meminta ruqyah terdapat kecondongan dan penyandaran diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan meruqyah orang lain, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan yang makruh ini. Rasulullah SAW pernah meruqyah diri beliau sendiri. Malaikat Jibril juga pernah meruqyah Nabi SAW. Para sahabat juga pernah meruqyah. Kedua, orang yang tidak meminta diobati dengan cara disundut dengan api. Ibnul Athir rahimahullah menyebutkan, pengobatan ini terlarang jika digunakan sebagai media pencegahan penyakit, tapi boleh digunakan jika ada kebutuhan. Seseorang yang tidak meminta diobati dengan cara disundut besi menunjukkan adanya kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, orang yang tidak melakukan praktek tathayyur atau orang yang menggantungkan pada pertanda. Misalnya, gerak-gerik burung dijadikan pertanda apakah perjalanan seseorang berlanjut atau tidak. Praktek tathayyur terlarang karena bisa mengurangi kemurnian tauhid. Orang yang melakukan praktek ini berarti telah menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan sarana yang pada hakikatnya tidak berkaitan sama sekali dengan tujuannya. Di akhir hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sifat terakhir dari orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pangkal dari segalanya. Tawakal adalah penyandaran diri dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan kebaikan dan dalam menangkal keburukan, dengan diiringi usaha-usaha yang diizinkan dalam syariat Islam. Maka sebab utama yang menghantarkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab
adalah adanya kesempurnaan tawakal pada dirinya. Karena kesempurnaan sikap penyandaran diri kepada Allah itulah mereka enggan meminta diruqyah, meminta diobati dengan kai atau disundut besi kepada orang lain. Karena pada hakikatnya perbuatan semacam itu sangat berpotensi untuk menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman, yang masuk surga tanpa hisab dan azab hanya 70.000, rasanya kita saat ini sudah tak lagi mendapatkan jatah kuotanya. Saat ini saja jumlah umat Islam sangat banyak, lebih dari 1 miliar. Dan sepertinya juga banyak dari mereka yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak pernah meminta diobati dengan cara disundut besi panas, tidak pernah bertatayur, dan insya Allah juga bertawakal kepada Allah. Seandainya jumlah golongan ini hanya 70.000 orang, tentu kaum muslim 3 generasi pertama sudah melebihi jumlah itu. Lalu apa yang dimaksud 70.000 orang dalam hadis ini? Apakah memang jumlah kuotanya hanya sejumlah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menyimak penuturan dari sahabat Nabi bernama Thauban. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1.000 orang dari mereka disertai 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa khasana, jika setiap 1.000 orang diikuti oleh 70.000 orang, maka jumlah seluruhnya menjadi 49.000 orang. Angka ini tentu saja masih terbilang sedikit, karena umat Nabi Muhammad SAW sangat banyak hingga akhir zaman. Dengan begitu, berdasarkan hadis ini, sampai zaman sekarang saja, jika jumlahnya begitu, kita tidak mendapatkan jatah masuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka perlu memahami hadis lain yang diriwayatkan Imam Tabrani, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Tuhanku telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku ke surga tanpa hisab. Lalu setiap 1.000 orang dari mereka diperkenankan untuk memohonkan 70.000 orang lagi hingga ikut bersama mereka. Kemudian Tuhanku masih menciduk dengan kedua telapak tangannya 3 cidukan. Allahu Akbar. Sampai di sini Umar bertakbir lalu berkata, 70.000 orang pertama telah memohon kepada Allah agar menyertakan ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka. Lalu Allah pun memperkenankannya. Maka aku berharap termasuk dalam cidukan-cidukan yang terakhir itu. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa khasana, 3 cidukan dengan kedua telapak tangan Allah tentu jumlahnya sangat banyak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ukuran besarnya tak terukur, tak bisa dibayangkan oleh siapapun makhluk di alam semesta ini. Dari sinilah ada ulama yang memahami bahwa bilangan 70.000 itu sebenarnya bukan untuk membatasi jumlah, tetapi untuk menyatakan jumlah yang sangat banyak. Artinya, golongan yang masuk surga tanpa hisab jumlahnya jauh melampaui jumlah ini, sehingga bisa kita pahami, golongan ini bisa mencakup orang-orang yang memenuhi kriteria hingga akhir zaman. Selain itu, masih ada janji-janji lain dari Allah, baik yang tersebut dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi SAW, seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa barang siapa menyebarkan salam, memberi makan orang lain, dan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur, maka akan masuk surga dengan damai, aman, tanpa rasa takut dan sedih. Meskipun hadis ini tidak menyebutkan secara tegas bahwa mereka akan masuk surga tanpa hisab, tetapi kondisi aman dan tanpa rasa takut serta sedih itu bertolak belakang dengan situasi hisab yang mencekam. Kalaupun masih dihisab, maka mereka akan dihisab dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Sebut dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi SAW, seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa barang siapa menyebarkan salam, memberi makan orang lain, dan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur, maka akan masuk surga dengan damai, aman, tanpa rasa takut dan sedih. Meskipun hadis ini tidak menyebutkan secara tegas bahwa mereka akan masuk surga tanpa hisab, tetapi kondisi aman dan tanpa rasa takut serta sedih itu bertolak belakang dengan situasi hisab yang mencekam. Kalaupun masih dihisab, maka mereka akan dihisab dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.